Halo, 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 selamat pagi. Nah, itu dia. Dokter, Dokter Takizawa. Kami ingin sampaikan. Wah, apa bukannya dengan menyentuh tangan saya? Dokter Takizawa, kemarilah. Saya ingin menanyakan sesuatu sama Anda. Uruskan jenazah itu sekarang. Maksud Bapak apa? Memangnya jenazah ini mau diuruskan? Jadi begini, niat saya di sini ingin membantu untuk mengautopsi 2 jenazah sebelum dimakamkan. Apakah saya memberi waktu? Kalau nggak diurus, biar saya yang mengurusnya. Terserahlah, itu bukan urusan Anda. Memangnya ada yang mau diautopsi? Maaf ya, kami terpaksa mengawetkannya dan tidak usah mengganggu lagi. Takizawa, diawetkan itu tidak akan bisa. Mau dibalsem juga tidak bisa. Seharusnya Anda memulai mengautopsi 2 jenazah itu, bukan melakukan hal yang kotor seperti ini. Lalu siapa yang akan diautopsi mayat dengan orang lain? Nanti bisa-bisa merusak reputasi biaya rumah sakit Sakura. Mau kamu dipecat, ha? Iya, saya tidak terpaksa. Saya bakal melakukannya dengan cara diautopsi. Dan mulai hari ini, silahkan Anda keluar dari rumah sakit. Dan tenanglah, saya enggan menghancurkan reputasi biayanya. Tunggu, apakah kita akan bekerja sama dengan saya? Hei, gak usah pakai cincong-cincong. Pulang sana! Kristina bangun. Ini mama nak. Ini mama. Kamu masih ingat kan? Kristina bangun. Ayo Kristina. Cepat buka matamu. Mama, ini mama kan? Kristina, kamu udah sadar? Ini lagi ada di mana? Bukannya ini pantai? Bukan, ini rumah sakit. Tadi kamu baru ditemukan hari ini. Oh, iya Kama. Mama, kok kaki aku gak bisa gerak? Hah? Apa? Kamu belum menjelaskan sesuatu. Kamu lumpuh sementara, nak. Sabar ya, Kristina, cucu nenek. Nanti kamu setelah 3 bulan lagi baru bisa jalan normal kembali. Apa? Aku lumpuh. Aku gak mau. Aku gak mau lumpuh. Aku mau jalan normal kembali seperti biasa. Kristina, sebaiknya kamu harus pakai kursi roda dulu sementara. Nanti setelah 3 bulan lagi baru bisa jalan normal kembali. Permisi. Apakah ini benar? Ini orang tuanya Kristina. Iya, kami dari orang tua Kristina. Ada apa? Saya baru saja mendengar kalau anak dari bapak dan ibu mengalami kecelakaan di Pantai Wahim. Dan saya sekaligus pemilik Pantai Wahim sangat-sangat memohon maaf sebesar-besarnya. Tapi Pak, sebenarnya kan ini semua bukan salah Bapak. Ini adalah salah saya sebagai orang tuanya. Enggak, Artom. Ini juga salah kami karena kurangnya penjagaan pengawasan di pantai kami. Jadi, sebagai permintaan maafnya, kami akan membayarkan biaya rumah sakit ini. Gak usah deh Pak. Ini bukan salahnya Bapak. Jadi gak enak gitu. Hehehe. Wah, saya akan membiayainya serius kok. Baiklah, kalau begitu saya bakal tinggal dulu. Sayonara. Capek banget.
Hai dek, kok kamu sendiri? Mana mama kamu? Mama saya ada di rumah. Tadi saya jalan kaki sendiri, makanya saya nggak jemput orang tuaku. Oh iya, Om, minta duit ya Om. Oh, jadi kamu minta duit ya? Nanti ya nanti. Nah, ini ada rezeki buat kamu. Hah? Apakah beneran serius? Ini bukan mimpi Om Benjamin. Iya, tas ini berisi duit 100 juta yen. Semoga ikhlas ya. Nanti besar, cita-cita kamu mau jadi apa? Aku mau jadi pengusaha. Makasih ya Om duitnya. Nanti kalau aku sudah besar, aku ingin jadi pengusaha seperti Om Benjamin. Iya, sama-sama. Jagain duit kamu, awas jatuh. Aku telah mendapatkan duitnya. Yeay! Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Mudah-mudahan ya ada duit 100 juta yen di sini. Isinya apa ya? Hah? Ternyata uang mainan. Ini nggak bisa dibiarin nih. Mama. Aduh, Ayah, kenapa sih dipanggil Mama terus? Ada apa sih, Ayah? Mah, yang di dalam tas itu isinya duit mainan. Dikirain duit yang asli. Tadi Pak Benjamin ngasih tas putih itu isinya adalah 100 juta yen. Pas saya cek, malah dapat duit mainan. Apa jangan-jangan ini termasuk penipuan, Mah? Astaga, ya ampun, kenapa Den Benjamin seperti itu? Ayah, jangan mendekat. Sebaiknya kita harus melaporkan Papa dulu. Dan kita harus melaporkan ini ke polisi. Oke? Oh, selamat pagi Pak Komandan. Selamat pagi juga Kyoko, dan kau merasa baik sekali. Akhirnya kamu datang lebih awal. Apakah kamu bekerja sama dengan status kepolisian? Aku mau Komandan, tapi aku nggak ada merepotkan sama sekali. Justru aku adalah sebagai polisi, ya tidak masalah. It's okay. Kamu adalah sebagai polisi yang baru dan akan berinteraksi dengan masalah-masalah yang memuncak. Selamat Kyoko, Anda telah mendapatkan pekerjaan yang layak buat saya. Kalau ada kasus-kasus belum terpecahkan, bisa dong melaporkannya dengan saya. Oh my god, terima kasih kepada saya. Saya benar-benar gak menyangka ternyata saya dicap sebagai poluan. Asik banget. Oke Kyoko, sama-sama. Hei, tunggu apa lagi? Cepat berangkat Pak Komandan. Ish, iya. Kita ini udah kelewatan. Ayo. Puas banget deh aku jadi angkatan polisi yang terbaik dan terkuat di kota Sakura ini. Permisi, lama sekali kau tidak bertemu, Kyoko. Oh, wahai pengacara telah kembali. Apa kabar kalian semua? Sayang sekali jika ada bertemu pengacara di sini. Iya, nggak apa-apa Kyoko. Yang penting kita udah datang lebih awal juga. Oh iya, sejak kapan kamu jadi pengacara terpopuler di Sakura? Dan tahun berapa pertama kali dimulai pekerjaannya? Mungkin sekitar tahun 2001 Kyoko. Hah? Pertama kali bekerja tahun 2001? Beda, Chris. Aku memiliki pekerjaanku yaitu polisi. Tapi baru pertama kali. Ini masih agak jauh lokasi kantor polisi. Heh! Mobilku! Dasar pencuri! Hei! Mau kemana lo? Kejar Kyoko dulu. Dia lagi kemana?
Di mana keberadaan mobil polisi itu? Hah? Sial, dia kabur. Kayaknya dia lari ke sana deh, di apartemen. Nah, benar tuh. Let's go. Hei, kalian kenapa ada di sini? Artem, Kyoko, menjauh. Ini tak akan bisa kubiarkan. Tak semudah itu. Aku mempunyai guna ini. Kok tiba-tiba ada gempa? Hah? Golem kosmos? Sudah tadi ditemukan berkas-berkasnya itu. Udah, Fir. Tapi tunggu aja Artem datang. Wah, Artem? Itu siapa yang bawa? Pak, tolong si Kyoko, Pak. Dia butuh bantuan. Hah? Iya kah? Sini, biar saya obatin. Kyoko? Artem, sebenarnya apa yang terjadi dengan Kyoko? Kok tiba-tiba jadi kayak gini? Sepertinya dia mengalami pendarahan di otak akibat tergesek lantai dari gedung apartemen. Terus pelakunya itu adalah... Golem kosmos. Chris, kau benar sekali jawabanmu. Kalau golem kosmos pelakunya, dasar jahanam. Sebaiknya aku bakal musnahkan monster golem kosmos itu. Artem, jangan ke sana dulu, bantuin Kyoko. Bisa-bisanya Benjamin melakukan seperti itu. Dasar koruptor. Iya, gak ada yang melakukan hal-hal yang halal lagi. Sumpah, tadi saya ditemukan uang mainan yang ada di kamar. Kayaknya ini nggak mungkin gak sih? Heh, dengar ya, anak saya itu malah memberi cuma dapat uang mainan. Saya kirain itu adalah uang yang realistis. Waduh, apa gak sekalian menggeledah rumahnya Tuan Benjamin Tagemaru? Bener-bener pengusaha yang kurang ajar. Betul sekali. Padahal uang itu cuma mau membeli untuk kebutuhan saja. Tapi malah sebaliknya, uang itu adalah uang yang palsu. Apa? Kalian juga ngalamin hal yang sama? Astaga, ini nggak boleh terjadi. Heh, bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa sih? Saya cuma mau nanya, kenapa bapak-bapak ibu-ibu ramai sekali? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Anak saya tidak dijegat tapi malah membiarkan dapat uang mainan begitu saja. Awas Pak Artem, hati-hati penipuan loh. Heh, kalian juga kenapa malah mengajarkan dengan cara memarahi tidak jelas? Tapi jangan marah-marah kayak gitu. Ya nggak mungkin lah Benjamin itu melakukan hal yang bodoh. Artem, bukti saya sudah terungkap bahwa inilah kalau Tuan Benjamin Kagemaru lah pelakunya. Sudah saya bilang, bukan Benjamin pelakunya. Ini kan yang dimaksud sebagai warga yang tidak memiliki kewajiban. Apa sih so asik? Udah, gak usah didengerin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ke sana. Enak juga ya pakai lagu itu.
suasananya tenang sekali. Gak didengar orang. Mending aku lanjut kerja aja lah. Yang penting pekerjaan kita sudah selesai. Asik. Benjamin, keluar kau. Woi, Ben, Benjamin kampret! Keluar sekarang! hei, buka pintunya. Woi, keluar. Hei, buka. Kalau enggak, saya dobrak pintu ini. Wah, kok di luar ada orang? Apa dia marah ya sama aku? Apaan sih? Padahal aku lagi denger lagu India. Kalian ini kenapa sih? Masuk ke rumah saya tanpa izin. Lain kali jangan mengganggu saya. Mengganggu? Kamu itulah yang mengganggu. Heh, Pak, saya mau cek keberadaan uang Anda. Ya tidak bisa lah ibu-ibu. Di situ tidak ada isi yang mencurigakan tentang rumah saya. Sebenarnya ada apa sih? Tiba-tiba kalian datang ke rumahku? Kamu kan korupsinya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita cek di dalam rumah itu. Ish. Gak menyangka ya, Benjamin sejahat begitu. Ini apa, Pak? Hah? Apa? Bapak, ibu-ibu, tolong dengarkan penjelasan dulu. Allah, dramakin banget sih lu. Sekarang kamu tahu kan apa yang membuat kau menjadi sengsara? Kalau kau berbuat jahat, ya ini akibatnya. Hahaha, emang ya ada yang memperlakukan sejahat begini? Dan sekarang kau akan memasuki ke dalam sel penjara. Nggak mau masuk penjara. Nggak mau. Sebenarnya kita sudah mempunyai saksi mata. Dan sekarang kita udah tahu siapa pelakunya yang melakukan hal yang kotor. Ternyata Pak Bos lah yang pelakunya. Tapi sekilas kok malah jadi sasaran ya sama Pak Bos itu? Iya, aku sudah tahu kalau Pak Bos itu sebenarnya bukan bapak yang lebih baik. Ternyata dia bersengkongkol dengan anggota dari organisasi Ikhairo. Ayo, kita akan pergi ke ofis Sakura. Iya juga sih. Ini adalah tempat Pak Bos yang pernah bekerja di sini. Office Sakura. Office Sakura di mana, Mbak? Entah Billy, Mbak Grace juga nggak tahu. Mungkin kayaknya ada yang merahasiakan sesuatu dari lokasi tempat ini. Tapi sebelum itu, kalian harus cari Kyoko dulu untuk dicek bagaimana keadaannya. Kalau begitu, ayo selesaikan masalah ini. Kamu duluan pergi ke sana. Kyoko menghilang. Padahal dia berbaring di atas sofa. Tapi kok sekarang nggak ada? Jangan-jangan Ibu Kyoko diculik lagi. Ada yang nggak beres. Kyoko dibawa sama monster golem kosmos itu untuk dijadikan korban. Oh, ya sudah Vier. Ayo, kita pergi ke sana di office Sakura. Astaga, Kyoko. Di mana kamu? Lalu, gimana keadaan Kyoko? Apakah masih baik-baik saja hari ini? Bapak, aku telah menemukan Robo-Robi di sini. Baiklah, sini Grace. பந்தய குதிரையும் பக்குவமாகவே பக்கத்தில் வந்து பழகும் கலாபோதையில் நிலா தாயுது விழம்
நடக்க தெரியும். Come on, come on. Aku ada di mana? Tolong, tolong aku, tolong. Diamlah, kayak bacot kau situ. Stella, Stella, Stella. Oh, jadi ini ya ternyata. Bahwa yang memenangkan lotre itu hanyalah permainan. Heh, wanita brengsek. Kamu, Pantesan kamu tidak ada kabar sampai sekarang selama 5 tahun lalu. Dan sekali lagi, mana Kyoko? Chris, tolong aku, tolong bantu aku. Ini semua adalah ulah Anda sendiri. Gara-gara difitnah oleh Tuan Benjamin, semuanya menjadi hancur. Kamu kan yang memakai uang mainan itu? memang saya terpaksa pakai uang palsu itu. Saya melakukan hal ini ya supaya Anda tidak mempercayainya dengan saya. Apakah Bapak masih ingatkah saat saya berhasil mendapatkan lotre, kalian masih mengelak lagi? Selamat, Anda telah mendapatkan 25 juta yen karena kalian sudah menang. Sebelum Anda mengambilnya, harus tanda tangan di sini ya. Jangan sampai dia tahu kalau aku memakai uang mainan itu. Aku gak mau masuk penjara. Bapak, lihat. Di belakang saya ada Robo-Robi yang mau menghabisi kalian. Hah? Enggak. Jangan bunuh aku. Ah! Beberapa saat kemudian, Kyoko berhasil diselamatkan berkat Grace yang telah membantunya. Terima kasih Robo-Robi. It's okay, tidak perlu masalah. Dan dikarenakan kejadian itu, Pak Bos pun dijatuhi hukuman penjara 10 tahun akibat perbuatannya, yaitu penggelapan uang. Mana Mbak Grace? Itu Ibu Kyoko di belakang aku. Kalau Kyoko akan berhenti menjadi polisi, maka dia akan menjadi guru di TK Sakura. Billy, coba bersalaman sama Ibu Kyoko. Masa kamu nggak bersalaman sih? Apa kamu malu? Selamat Bu Kyoko. Semoga Ibu cepat mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar seperti aku. Sama-sama. Nah, gitu dong. Ingat, kalian juga bersalaman dengan guru-guru beserta kepala sekolah. Kan ada Bu Kyoko yang menjadi guru baru di sini. Dan juga aku berterima kasih bersama anak-anak TK Sakura. Ayo adik-adik, ucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Sambil berbahagia di sini, bagaimana kalian mempersiapkan acara makan-makan di sekolah? Walaupun hari ini tidak ada belajar dan amat sangat bergembira. Iya, momen ini sangat jarang banget terjadi. Akhirnya ya kita udah mempunyai pertemuan. Kan si Pak Pus udah masuk penjara. Dan sekarang kita hidup bersenang-senang ya anak-anak. Wah, benar juga tuh. Kyoko, teman-teman, dan guru lainnya semuanya telah menjadi kehidupan yang berbahagia, canda, dan tawa. Meski demikian, kasus pembunuhan itu tetap saja berlanjut sampai sekarang. Sementara itu, Grace pun kembali bekerja seperti biasa, menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang sama. Dan betapa harmonisnya di kota Sakura adalah kota yang melestarikan budaya dan lingkungan masyarakat di Jepang.